Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Dusisianto dengan NIM 52134200050. Saya akan menjelaskan tentang multiple effect dari sebuah evaporator. Itu yang pertama, itu adalah contoh soal. Yaitu contoh soalnya adalah evaporator. Umpan 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10%. Berat padatan menjadi larutan pekat 50%. Kenaikan titik didih larutan itu tidak tergantung pada tekanan dan dapat diperkirakan dari BPR-nya adalah 1,78 X plus 6,22 X kuadrat, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan. Dengan uap jenuh pada tekanan 205,5 kPa dan suhu saturasi 121,1 derajat Celcius. Tekanan di ruang uap efek ketiga adalah 13,4 kPa dengan laju umpan 22.680 kg per jam pada suhu 26,7 derajat Celcius. Kapasitas pasang larutan cair adalah Cp sama dengan 4,19 min 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Pasang larutan dianggap dapat diabaikan. Dengan koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1 sama dengan 3123 U2 dengan 1987 dan U3 adalah 11.036 watt per meter kuadrat Kelvin. Jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, hitunglah luas dan laju uap yang digunakan. Jadi di sini kita mencari luasnya serta laju uap yang digunakan. Dan ini adalah flow diagramnya. Next, diketahui adalah F-nya 22.680, XF 0,1, TF 26,7 derajat Celcius, S-nya 200,5, P3 13,7 kPa, X3 0,5, TS1 121,1 derajat Celcius, U1 31.123, U2 1.187, U3 1.136, CP 4,19 X, kurang X ya ini ya. Enggak ding, bener. 4,19 min 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Dan BPR sama dengan 1,78 X plus 6,22 X kuadrat. Nah, ini step penyelesaian. Step pertama, dari sistem tabel pada P3 sama dengan 13,4 kPa didapatkan T saturasi sama dengan 51,67 derajat Celcius. Mencari BPR dengan X3 pada efek 3 yaitu 0,5. BPR 3 sendiri yaitu tadi udah tahu ya, BPR adalah 1,78 X plus 6,22 X kuadrat. Lalu dimasukkan X-nya yaitu dengan X3 0,5. Dapatkan BPR 3 2,48 derajat Celcius. Lalu T3 sendiri yaitu adalah T saturasi dipluskan BPR 3 dapatkan 54,12 derajat Celcius. Lalu step kedua, raca massa total dan komponen solid. Raca massa totalnya yaitu
Ini dapat dilihat F sama dengan L3 plus dalam kurung V1 plus V2 plus V3, di mana diketahui F-nya itu 22.680. Next, neraca massa komponen solid. Neraca massa komponen solidnya sendiri yaitu sebenarnya tinggal ngasih X doang sih kayak tadi, tapi tambahin X di setiap sisi. Didapatkan oleh 3 sama dengan 4.536 kg per jam. Lalu total laju air vapor. Ini ya, dapat dari atas ini juga bisa ngitung V1 plus V2 plus V3 yang yaitu 18.144 kg per jam. Lalu diasumsikan bahwa laju air vapor adalah sama pada tiap efeknya. Maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 yaitu jadinya 18.144 dibagi 3. Jadi dapatkan 6.048 kg per jam. Lanjut, raca massa total dan solid untuk tiap efeknya. Untuk efek pertama, F sama dengan V1 plus L1. Dapatkan L1-nya 16.632 kg per jam. Lalu untuk mencari fraksinya sendiri yaitu untuk cari X1 dapatkan 0,136. Untuk yang kedua sendiri L2 sama dengan 10.584 kg per jam. Dengan X2 sama dengan 0,214. Lalu efek yang ketiga, L3 dapatkan 4.536 kg per jam. Dengan X3-nya yaitu 0,5. Tadi sudah diketahui di soalnya. X3 yaitu 0,5. Step yang ketiga, penurunan suhu atau temperatur drop tiap efek dan BPR. Di BPR 3 tadi diketahui ya, ini 2,45 derajat Celcius. Dengan cara yang sama, BPR 1 dapatkan 0,36 derajat Celcius dan BPR 2 dapatkan 0,65 derajat Celcius. Maka jumlah delta T yang dapat digunakan yang didapatkan adalah 65,97 derajat Celcius. Lalu menghitung delta T1, delta T2, dan delta T3 dengan rumus seperti ini. Dengan rumus ini. Oke. Next. Dapatkan delta T1 12,4 derajat Celcius. T2 dapatkan 19,48 derajat Celcius dan delta T3 dapatkan 34,08 derajat Celcius. Next. Bentar. Lalu suhu umpan yang rendah pada efek yang pertama dapatkan itu untuk tria yang pertama estimasi meningkatkan delta T1 dan menurunkan delta T2 dan delta T3 secara proporsional. Di mana didapatkan delta T1 15,56 derajat Celcius, delta T2 dapatkan 18,34 derajat Celcius, serta delta T3 dapatkan 32,07 derajat Celcius. Lalu menghitung titik didih aktual larutan di tiap efek.
T1 sama dengan rumus ya, T1 sama dengan T1 rasi 1 min delta T1, T2 T1 min BPR1 min delta T2. T1 T2 sama dengan T1 min BPR1, T3 T2 min BPR2 min delta T3. T1 rasi 3 dapatkan T2 min BPR2. Lalu didapatkan T1 105,54 derajat Celcius, T2 86,84 derajat Celcius, T1 rasi 2 dapatkan 105,18 derajat Celcius, lalu T3 dapatkan 64,12 derajat Celcius, lalu T1 rasi 3 dapatkan 86,19 derajat Celcius. Dapatkan suhu tiap efeknya di F1 T1 T1 sama dengan 101,1 derajat Celcius, dapatkan dari soal tadi. Lalu T1-nya 105,54 derajat Celcius. Untuk efek 2, TS2 sama dengan 105,18 derajat Celcius, lalu T2-nya 86,84 derajat Celcius. Di efek ketiga, T1 rasi 3 sama dengan 86,19 derajat Celcius, serta T3 sama dengan 54,12 derajat Celcius. Di kondenser sendiri terdapat desaturasi yang keempat, yaitu 51,67 derajat Celcius. Kita dapat di itu ya, yang tadi yang pertama desaturasi saja. Step yang kelima, susun raca panas dan raca massa masing-masing efek. Kapasitas panas liquid di tiap efek dihitung dengan persamaan dan diketahui Cp sama dengan 4,19 min 2,35 X. Kita mencari F dulu, yaitu CPF. Tinggal ganti aja ya. X-nya dengan X1, L1-nya ini CP1, lalu L2, CP2, L3, CP3. Dapatkan nilai segini. Oke, next. Menentukan nilai H pada vapor tiap efek dan nilai BPR. Di efek pertama, H1 dapatkan 2685 kJ per kilogram. Lalu lambda saturasi 1 dapatkan 2200 kJ per kilogram dengan perhitungan seperti ini ya. Ini rumusnya mirip-mirip sih. Efek 1, efek 2, efek 3, gini-gini semua. Tinggal ganti yang pertama dan yang kedua pakai data yang didapatkan. Next, di efek kedua, H2 sama dengan 2665. Lambda S2 dapatkan 2244. Di efek ketiga, 2600. Lalu untuk lambda S3-nya sendiri itu 2294 kilojoule per kilogram. Next, lalu menyelesaikan neraca panas dengan koreksi neraca massa, yaitu dengan menyusun persamaan V1, V2, V3 dengan notasi yang diketahui sesuai neraca massa tiap efek. Yaitu efek pertama V1 sama dengan VF kali L1, efek 2 L1 sama dengan V2 plus L2, dan efek yang ketiga sama dengan L2 sama dengan V3 plus L3. Lalu disebutkan raca massa baru dalam raca panas yang sudah disusun. Ini ya raca panasnya tadi ya, efek 1, efek 2, efek 3. Efek yang pertama sama semua sih, tapi tinggal masukin yang data-datanya tadi.
Nih, masukin. Dan dimana L1 sama dengan ini, F kali CPF kali TF min 0 plus S kali lambda S1. Kan langsung FL1 ini X, Fx1 dan Fx2 ini dapatkan raca masanya. Lalu raca panas setiap efek ya dimasukkan tadi yang raca panas tadi. Yang pertama ini sama kok. Ini dimasukkan ke persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lalu penyesuaian dengan substitusi dan eliminasi. Yang mana didapatkan L1 sama dengan 17.078 kg per jam. Lalu S-nya 8.936 kg per jam. P3, urutnya sini ya. Jadi L2 sama dengan 11.068 kg per jam. L3 44.536 kg per jam. S sama dengan 89,36 kg per jam. V1-nya 56.602 kg per jam. Lalu V2 sama dengan 6.110 kg per jam. Lalu V3-nya 6.532 kg per jam. Lalu step kelima, hitung lagi dan area tiap efek. Q1 itu sama dengan S lambda S1 sama dengan 5.460 kali 10 pangkat 6 watt. Q2 sama dengan V1 kali lambda S2. Dapatkan 3.492 kali 10 pangkat 6 watt. Q3 V2 kali lambda S3. Dapatkan 3.830 10 pangkat 6 watt. Lalu menghitung masing-masing area tiap efek dengan Q, U, dan delta T masing-masing. Dengan rumus ini, dengan rumus A sama dengan Q per U delta T. Bentar, dihapus dulu. Ya, ini A pada efek satunya atau luasnya dapatkan 112,4 meter persegi. Lalu di efek yang kedua luasnya 55,8 meter persegi. Di efek 3 luasnya 105,1 meter kuadrat persegi. Ini dapatkan semua 1, 2, 3 yang cari tadi. Lalu jika perbedaan luas area yang dapatkan kurang dari 10%, maka TL yang kedua tidak dapat diperlukan. Ini tidak diperlukan ya, karena kurang dari 100 ini. Sedangkan masukannya dapatkan kurang dari 10%. Jadi yang diperlukan hanya trial pertama dan trial yang ketiga. Oke, terima kasih atas perhatiannya, karena nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.